Perkenalkan, nama saya Neza Pertiwi dengan NIM 2405127334, Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Riau. Yang terhormat, dosen pengampu yaitu Bapak M. Rizal M. Tambusai, SSI MH. Di sini saya akan menampilkan video tentang etnomedicine dalam budaya Melayu. Terima kasih. Sebelum dunia medis modern berkembang, masyarakat Melayu telah lama mengenal dan mempraktikkan pengobatan tradisional yang dikenal sebagai etnomedicine. Etnomedicine adalah pengetahuan lokal tentang pengobatan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu budaya. Dalam budaya Melayu, pengobatan ini tidak hanya menggunakan bahan alami, tetapi juga terhubung erat dengan kepercayaan dan kearifan lokal. Dalam konteks Melayu, etnomedicine mencakup ramuan herbal, pijat tradisional, doa-doa, penyembuhan. Macam-macam etnomedicine Melayu. Yang pertama ada ramuan tradisional atau herba. Ramuan dari akar, daun, kulit kayu, dan bunga seperti serai, kunyit, temulawak, dan daun sirih digunakan untuk menyembuhkan demam, batuk, hingga luka bakar. Yang kedua, ada pijat tradisional. Teknik urut digunakan untuk melancarkan peredaran darah, mengatasi masuk angin, dan menyembuhkan keseleo. Lalu yang ketiga, ada pengobatan spiritual. Doa-doa atau jampi digunakan untuk mengobati penyakit yang dipercaya disebabkan oleh gangguan makhluk halus seperti santet atau buatan orang. Contoh pengobatan tradisi Melayu yang pertama yaitu tradisi tetome. Tetome adalah pengobatan tradisional yang dipercayai bisa menyembuhkan penyakit tertentu seperti sakit kepala, demam, dan keteguran. Pengobatan ini menggunakan media lain selain dari bacaan ayat Al-Quran dan mantra, juga menggunakan kunyit dan kapur. Dalam pengobatan tradisional ini, orang pandai atau tetua akan memotong kunyit yang nantinya akan didekatkan ke mulutnya untuk didoakan. Setelah itu, kunyit tersebut diletakkan di punggung telapak tangan dan tangan tersebut diputar. Kunyit kemudian dilemparkan ke lantai. Setelah itu, kunyit tersebut akan diletakkan di kening orang yang sedang sakit, atau bisa juga pada bagian tubuh yang sakit atau yang terasa panas, yang diduga akibat dari gangguan makhluk halus. Dengan demikian, tradisi ini diyakini dapat menyembuhkan dan mengusir gangguan makhluk halus tersebut. Lalu yang kedua, ada daun bakung. Daun bakung atau daun pepadi dalam budaya Melayu digunakan secara tradisional untuk mengobati terkilir. Daun bakung dipercaya memiliki sifat antiinflamasi alami yang dapat mengurangi bengkak dan nyeri akibat otot atau sendi yang terkilir. Cara penggunaannya, daun bakung dipetik segar, lalu dipanaskan di atas api kecil atau direbus hingga layu. Daun tersebut kemudian ditempelkan ke bagian tubuh yang terkilir seperti pergelangan kaki atau tangan. Area itu dibebat dengan kain agar daun tetap menempel dan panasnya meresap ke dalam tubuh. Dalam beberapa praktik, sambil ditempelkan, area yang sakit juga diurut ringan oleh orang tua atau tukang urut sambil membaca doa. Lalu yang ketiga, ada daun keduduk. Dalam budaya Melayu, daun kedudu atau Melasthoma malvaticum dikenal sebagai salah satu tanaman obat tradisional yang digunakan untuk menghentikan pendarahan. Daun ini biasanya ditumbuk hingga lumat dan ditempelkan langsung pada luka terbuka. Masyarakat Melayu meyakini bahwa daun kedudu memiliki khasiat menghentikan darah karena sifatnya yang sejuk dan mengandung zat astrigen yang membantu mempercepat proses pembekuan darah serta mencegah infeksi. Yang keempat, ada pati kunyit. Pati kunyit adalah minuman tradisional dalam budaya Melayu yang dibuat dari perasan kunyit segar. Minuman ini dipercaya berkhasiat untuk membersihkan darah, meredakan nyeri haid, dan mempercepat pemulihan setelah melahirkan. Pati kunyit biasanya diminum dengan tambahan madu, air asam, atau gula merah untuk mengurangi rasa pahit.
Lalu yang kelima ada rebusan daun jambu biji. Rebusan daun jambu biji merupakan salah satu ramuan tradisional yang banyak digunakan oleh masyarakat Melayu untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Daun jambu biji, terutama yang masih muda, direbus dan airnya diminum untuk meredakan gangguan pencernaan seperti buang air besar yang terlalu sering atau tidak normal, serta ketidaknyamanan pada perut.